Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh hadir di sini untuk mengikuti ibadah di hari Minggu Prapaskah yang keempat, tanggal 14 Maret 2021. Mari Bapak Ibu kita akan mengikuti ibadah minggu ini, bahwa Allah hadir di sini mengundang kita, Allah hadir di sini untuk memberi anugerah-Nya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut rahmat-Nya dengan puji-pujian yang akan dipujikan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan keempat. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Prapaskah yang keempat pada pagi hari ini dan sore hari nanti kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Ya Allah, kasih-Mu besar. God
marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Nyatalah betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Ya Tuhan, kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata kami, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama kami ya Tuhan. Kami tak ingin lagi lekat pada dosa itu. Kami ingin melekat kepadamu. Kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan dibacakan dari Roma pasal 5 ayat 17 demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dalam segala keadaan kita tetap terus mengalami damai dan kita bagikan kepada orang-orang terlebih dahulu di sekitar kita. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan dalam syukur kita. Kita menyadari bahwa kasih Tuhan Yesus tidak bertepi.
silakan duduk. Saya mengingatkan kalau disebutkan dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Siapa orang kudus? Ibu bapak semua, kita semua, termasuk di dalamnya. Mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Roh Kudus mendengarkan firman Tuhan, dan boleh menghidupi firman itu. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kelemahan, kami memohon kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus, sehingga kami yang sudah diampuni dosa, yang diberikan berkat karunia ini, boleh mampu untuk mendengarkan firman-Mu, dan lebih dari itu memahami dan memberlakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada hari ini dibacakan dari Injil Yohanes. Kita membaca pasal 3, di mana di dalamnya ada sebuah ayat favorit, ayat hafalan pasal 16. Nah, kita nanti juga akan baca itu. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-14 sampai 21. Ya. Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai dengan 21. Nanti di ayat 16 kita akan melihat ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Ya, tema kita pada hari ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Dan ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, pasti adanya anugerah. Yang kedua adalah jati diri Allah yang adalah kasih. Dan yang ketiga, yang menghidupkan. Jadi kalau dipisah-pisah ada 3 hal itu. Dan di sini yang menjadi objek yang dihidupkan itu adalah manusia yang berdosa. Bu Bapak Saudara, ini menggambarkan keadaan manusia yang sesungguhnya sudah tidak hidup. Sudah mati, sudah binasa. Yang dikatakan tadi,
lebih suka dalam kegelapan karena perbuatan-perbuatannya jahat supaya nggak diketahui orang. Beda kalau orang yang hidup, mereka datang kepada terang karena perbuatannya baik dan supaya nyata inilah kehendak Tuhan yang dikerjakan oleh mereka. Jadi manusia sesungguhnya sudah mati, sudah binasa dan memang harus dihidupkan. Karena apa? Karena Allah begitu mengasihi manusia yang sudah binasa ini. Tadi Yohanes 3 ayat 16 ya. Dan ibu bapak saudara, sesungguhnya hal ini adalah mustahil. Mustahil. Bagi kita mustahil. Mendapatkan keselamatan lagi mustahil, itu sudah dibuktikan di sepanjang sejarah hidup manusia. Melalui contohnya Israel. Untuk diselamatkan itu mustahil. Tapi sangat mungkin bagi Allah. Nah, kemungkinan inilah dia bisa mungkin karena adanya sesuatu yang luar biasa yang datang dari Tuhan sendiri. Anugerah. Anugerah Tuhan yang memungkinkan terjadi. Jadi kita tidak cari-cari tetapi memang diberi, dianugerahkan, dihadiahi oleh Tuhan. Bu Bapak Saudara, mari kita menyimak lebih jauh. Penulis Injil Yohanes merekam pernyataan Yesus dalam percakapannya dengan Nikodemus. Melalui gambaran apa? Gambaran ular yang ditinggikan oleh Musa. Apa sih peristiwanya? Nah, ini sambil ingat-ingat peristiwanya. Pada waktu itu, karena pemberontakan Israel pada Allah dan hambanya Musa, Allah kemudian mendatangkan ular tedung yang magut, yang gigit, yang mematuk kaki orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga sesungguhnya mereka berada dalam kuasa maut. Ada yang langsung mati, ada yang berusaha untuk hidup supaya disembuhkan. Gimana caranya? Masalahnya apa? Sepele sebetulnya. Mereka itu sudah bosan di dalam perjalanan di padang pasir, bosan berjalan, bosan makanannya itu aja. Mana? Wah, itu rasanya hambar, enggak enak. Apa memang dibawa ke sini untuk mati? Ya, hidup dalam perjalanan itu enggak nyaman. Apa untuk mati? Mereka berontak. Seandainya Musa dosa neko-neko, biar saja mereka di Mesir kan lebih aman, lebih nyaman. Mereka memberontak dan lalu dihadirkanlah ular tadi. Nah, segera mereka menyadari kok ada seperti ini ya. Tapi salahku, salah kami. Umat kemudian datang kepada Musa, minta didoakan, tolong sampaikan kepada Tuhan, diampuni. Dan Allah berkenan memberikan keselamatan. Keselamatan yang mau tidak mau membutuhkan peran serta umat. Ada usaha yang harus dikerjakan oleh umat. Yaitu apa? Merendahkan diri dalam iman mereka. Tadi kan ketika dalam perjalanan gak merendahkan diri, cuma ego mereka. Ini gak enak, gak sesuai dengan keinginanku, gak nyaman kayak gini. Ini kan harga dirinya, egonya. Sekarang mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka harus percaya bahwa ini rencana Allah, ini otoritas Allah demikian luar biasa. Allah pun sanggup menyembuhkan melalui apa yang dinyatakan Musa. Dan hal yang dikerjakan adalah tidak masuk akal. Ular tedung dibuat, dibentuk ya, sempat-sempatnya bikin ular tembaga, bentuknya ular tedung. Lalu kemudian ular tembaganya itu ditinggikan. Kenapa yuk lihat ditinggikan? Ditinggikan ini supaya banyak orang bisa melihat, betul ya? Yang di bawah, kalau di bawah nggak bisa dilihat orang. Tapi ketika ditinggikan, maka orang yang jauh bisa melihat dengan seketika. Ya. Ini adalah sarana pemulihan umat pada waktu itu. Mereka yang bersedia menengadahkan kepalanya ke langit, walaupun aduh sakit lihat di kakinya yang dipatuk itu toh. Mereka mengalihkan perhatian mereka dari kaki mereka yang sakit itu, mengalihkan pandangan ke atas. Dan mereka yang memandang, mereka yang percaya bahwa melalui ini, ular tembaga ini, aku akan sembuh. Mereka sembuh. Mereka selamat. Bayangkan, kalau Allah tidak mau menunjukkan belas kasihan, sudah aku bosan.
dengan keluhan orang Israel, pastilah yang terjadi adalah kematian. Karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan cara ini. Ini pula yang terjadi pada umat manusia ketika manusia mulai mengenal dan semakin mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Awal itu ya, perempuan, Adam, sama-sama kemudian memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan pilihan yang paling menyenangkan bagi manusia adalah yang jahat. Pola pikir, akal budi, kehendak manusia lebih banyak didedikasikan, dipersembahkan pada sesuatu yang jahat. Sesuatu yang bertentangan dengan nature, kondisi alamiahnya Tuhan Allah. Kenapa? Ini dosa. Buah pemberontakan manusia yang melanggar kehendak Allah. Sesuatu yang dulu ya, ini serupa dan sangat disukai oleh sang penggoda, kita katakan iblis. Karena mereka sudah lebih dahulu mengalaminya, melakukannya. Ibu bapak, meskipun tanpa diminta, sebetulnya manusia bisa memilih sendiri kejahatan mereka. Jadi nggak perlu kita ngambing hitamkan, karena bisikan setan itu ya. Kita sendiri bisa. Kita bahkan seringkali lebih jahat daripada iblis. Tapi memang sang penggoda ini seringkali campur tangan, memfasilitasi supaya kejahatan bisa lebih mudah dicapai oleh manusia. Sehingga nyata bahwa memang manusia itu pada dasarnya berdosa. Kamu itu sama dengan aku, sama dengan sang penggoda itu. Jadi memang kita bisa berbuat dosa, tetapi sang penggoda itu memfasilitasi, memberikan sesuatu yang menjadi yang jahat lebih enak, lebih menyenangkan daripada yang baik. Manusia sudah berada dalam kuasa maut, sudah ada dalam kuasa maut, bukan menuju pada maut. Ketika orang di luar Kristus, mereka sedang berada dalam maut. Karena apa? Pilihan-pilihan jahat yang sudah menjadi agenda manusia. Kemungkinan terbesar kalau manusia diperhadapkan pada sesuatu yang dipilih adalah yang jahat. Karena untuk melindungi dirinya, untuk mengamankan dirinya, untuk dirinya merasa lebih nyaman. Nah, berulang kali Allah menghukum manusia supaya umat manusia belajar dari kesalahan mereka. Memperbaiki pilihan-pilihan mereka, memperbaiki hubungan mereka dengan manusia yang lain, dengan alam. Berkali-kali Tuhan mengingatkan dan menghukum. Dan berulang kali diulang lagi kejahatan-kejahatan yang sama, bahkan semakin hari kualitasnya semakin memburuk, semakin jahat. Bapak, saudara, melalui Israel sesungguhnya Tuhan ingin mengajarkan pada umat manusia betapa Tuhan benci dengan keadaan ini. Dunia kemudian diajar untuk mengenal Allah itu seperti apa, kasih Allah itu bagaimana. Ketika manusia baik dan semakin baik, maka manusia akan diberikan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Tetapi ketika manusia menjadi jahat, maka mereka akan dihukum mati, dibinasakan. Kita lihat ibu bapak saudara, sang penggoda itu sering campur tangan, memfasilitasi terjadinya kejahatan. Maka Allah pun harus campur tangan, memfasilitasi kelepasan. Di zaman perjanjian lama, Allah berusaha memberikan jalan keluar meskipun sementara. Ikuti ya, renungan harian. Ya, silakan diikuti itu. Dibaca bagi yang belum membaca. Allah berusaha memberikan jalan keluar sementara melalui apa yang ibu bapak baca. Bila manusia sekali jatuh dalam kejahatan mereka, Allah memberikan jalan keluar. Sementara tapi itu. Yaitu melalui pengorbanan hewan yang dipersembahkan pada Allah, melalui penumpahan darah hewan itu, dan ini harus mengiringi pertobatan mereka. Proses ini dibantu oleh siapa namanya? Pendeta? Siapa? Imam. Ya, di perjanjian lama.
Jalan keluar sementara ini diharapkan Tuhan dalam dua hal. Satu, menjadi pengingat kebaikannya Tuhan. Supaya manusia ketika hendak berbuat jahat mengurungkan niatnya karena ingat Tuhan. Oh, ada jalan keluar. Berarti ingat Tuhan. Aku sudah diselamatkan, aku tidak akan melakukan lagi. Ingat Tuhannya seperti itu. Yang kedua, supaya manusia mengetahui gambaran jati diri mereka. Seharusnya yang ditumpahkan darah itu saya. Tetapi karena kebaikan Tuhan, ada pengganti. Hewan korban itu. Yang ditumpahkan darahnya harus saya, tetapi digantikan oleh hewan korban itu. Korban sudah menjadi pengganti diri mereka yang celaka. Istilah kerennya adalah scapegoat. Kambing hitam. Tempat ditumpahkannya kesalahan-kesalahan untuk menggantikan kesalahan seseorang. Dan ini suatu yang umum, Ibu Bapak, ritual-ritual umum agama. Bukan cuma Israel, tapi ini diarahkan kepada Tuhan. Jatuhnya bukan perbaikan, tetapi ego manusia. Inilah masalah baru. Manusia menggampangkan dosa, lalu ngomong begini dalam perjanjian lama ya. Kalau nanti berbuat jahat lagi, dosa lagi kan gampang. Tinggal beli korban, beri korban, minta tolong imam untuk melakukan upacara, kami mengakui dosa, selesai perkara. Tuhan kan baik. Dia tidak akan membiarkan kita berada dalam maut. Bukankah ini solusi yang sudah diberikan Tuhan? Nah, keselamatan kemudian menjadi sesuatu yang murahan. Asal kamu punya uang, bisa beli hewan kurban, ketemu dengan imam, lakukan semua yang disarankan, kamu selamat. Selesai. Masalah hati bagaimana? Masalah pikiran bagaimana? Para imam ini nggak tahu. Pokoknya ritual dijalankan, mau tidak mau, Allah yang memberikan jalan keluar, dia pula harus memulihkan kita. Dia harus memberikan berkat, dia harus memberikan pengampunan melalui para imam itu. Selesai, semua beres. Begitu gampangnya Ibu Bapak Saudara. Tidak ada perubahan hati, tidak ada perubahan akal pikiran. Dan jalan keluar sementara yang diberikan Tuhan, memberikan masalah baru ini. Hanya mengubah fisik luar. Sehingga kemudian, ini orang ini salah ini. Dia mau mengaku dosa. Salah ini, murah hati, dermawan. Persembahannya bukan cuma kambing, domba. Apalagi merpati terkukur. Lembu, bukan cuma 1, 2. Mereka bisa memberikan banyak. Saleh. Fisik luarnya, tapi hati dan pikiran tetap busuk. Manusia harus diperbaiki apa? Dari hatinya, dari pikirannya, bukan lahirnya saja. Allah sendiri harus hadir untuk mengubah hati dan pikiran manusia. Idenya adalah apa? Ular tembaga yang ditinggikan. Kenapa ular tembaga? Karena Allah melihat penyelesaian dengan cara kurban tidak mengubah umat menjadi semakin setia. Kalau enggak kan dilakukan. Ya sudah, ayo bikin persembahan. Korban, tumpahkan darah. Siapa saja, nanti kamu selamat sembuh. Ini enggak. Bikin ular tembaga ditinggikan. Hanya karena masalah makanan kok Israel berontak. Hati dan pikiran mereka harus diubahkan saat dalam tekanan. Maut di depan mata mereka. Hanya mereka yang mau mengarahkan hati dan pikiran mereka pada solusi yang ditawarkan Allah yang bisa mendapat keselamatan. Cuma melihat ikon, ya, ular tedung, gambaran keselamatan dari Allah. Hanya itu. Ular tembaga ini harus ditinggikan. Semua orang bisa melihat. Hanya itu. Tetapi sebetulnya bukan hanya. Ini membutuhkan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Membutuhkan iman. Coba pikirkan Bapak Ibu, digigit ular, apa yang dikerjakan? Harusnya. Ada macam-macam cara. Dulu katanya diikat gitu ya. Supaya enggak sedot
naik ke jantung, diikat, dilokalisasi. Ya. Dulu juga itu ada yang ngisep, tapi berbahaya bagi yang ngisep. Udah pindah racunnya. Ada berbagai macam cara. Diberikan ramuan-ramuan tertentu, daun-daunan apa, dibubuhkan begitu, biar bisa nyerap racun, sebagainya. Wajar, lumrah, seperti itu harusnya. Tapi ini enggak. Digigit ular, malah diobati dengan cara apa? Lihat ular tembaga. Tidak diberikan ramuan ataupun tindakan-tindakan fisik yang lain. Sehingga ada yang bisa pikir gini, nggak mau, mustahil. Zaman itu bisa begitu, mustahil. Ini pasti akal-akalannya Musa lagi. Tapi ini cara Tuhan mengubah hati dan pikiran manusia. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Harus merendahkan hati mereka, akal budi mereka di bawah otoritas Tuhan. Hanya itu caranya. Nah, kali ini Bu Bapak Saudara, dalam percakapan di Yohanes, di Injil Yohanes tadi, yang harus ditinggikan adalah anak manusia. Maka pertama, anak manusia ini harus dikenal dulu oleh semua manusia. Dengan segala tanggapan pro kontra orang-orang itu tidak masalah. Dua, sebagai manusia dia harus menunjukkan dengan sungguh kualitas hidup sesuai dengan alamiahnya Allah, nature-nya Allah. Apa itu? Kasihnya ditunjukkan oleh manusia ini. Itulah kasih Tuhan. Rahmatnya, pengampunannya, kuasanya adalah kuasanya Tuhan. Supaya manusia tahu bahwa mereka seharusnya bisa hidup seperti anak manusia ini loh. Manusia harus bisa menyadari jati diri mereka adalah anak Allah di hadapan Allah Bapa. Orang Israel, mereka tahu mereka disebut sebagai anak Allah, tetapi nggak bisa menunjukkan jati diri Allah. Nah, manusia yang pilihan ini harus bisa menunjukkan itu. Yang ketiga, setelah mata mereka dibukakan terhadap pribadi ini, apapun putusan mereka, silahkan mau mendukung, silahkan mau menolak. Maka sesudah itu sang anak harus bisa mengingatkan manusia melalui Israel dulu, karena itu kita baca Alkitab. Sang anak harus mengingatkan manusia akan dua hal. Yang pertama, persembahan kurban yang menyelamatkan. Yang kedua, yang menjadi pembicaraan kita pada pagi hari ini, ingatan atas ular tembaga yang menyelamatkan. Ia harus ditinggikan, ia harus disalibkan. Penyalipan Golgota ini menjadi peristiwa yang mengingatkan penyelamatan Israel melalui ular tembaga. Keselamatan yang membutuhkan hati dan akal budi yang rela merendahkan diri di depan karya Tuhan, supaya mendapat efek kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Kenapa kok harus manusia? Yesus ini yang sudah dikenal, kemudian harus ditinggikan. Karena Ibu Bapak Saudara, melihat domba, kambing, lembu yang dikorbankan sudah tidak bisa memberikan efek ke hati dan akal budi. Kecuali apa? Menumbuhkan ego. Aku mampu memberikan korban yang terbesar, terbanyak, dan termahal. Hanya ego. Tapi bagaimana kalau manusia yang dikorbankan? Ini sebuah terapi kejut. Kalau manusia yang dikorbankan seperti apa? Manusia yang tanpa cacat celah berdasarkan sejarah kelahirannya sampai nanti penyalipannya. Manusia yang sudah menunjukkan jalan dan kebenaran dan hidup. Manusia yang adalah Sang Firman. Allah sendiri yang jadi manusia. Tuhan ingin menghadirkan pertobatan yang didasari bukan pada kemampuan finansial, tetapi pada penyesalan. Karena kita, Dia menderita. Karena kita, Ia disalibkan. Ini yang harus diingat.
Karena saya, dia disalibkan. Yang ingin diubah apa? Hati saya, hati ibu bapak saudara. Pikiran kita, akal budi kita. Supaya ketika kita berani memandang dia yang tersalib, kita ingat, ini kasih Tuhan, anugerah kasih Allah yang luar biasa, yang menghidupkan. Hidup yang bukan cuma di mulut. Mungkin nilai saya untuk mulut saya bagus, karena sering menyampaikan firman Tuhan. Tetapi nilai saya melalui perbuatan saya, pikiran saya belum tentu. Hidup bukan hanya di mulut dan kemampuan diri, tapi pada apa? Penyangkalan diri saya. Di dalam hati saya, akal budi saya yang sungguh-sungguh bertobat dan mau menerima karya itu bagi hidup kekal saya. Masing-masing dari kita berpikir seperti itu. Nah, ibu bapak saudara, saya ingin mengingatkan kepada bapak ibu dan juga saya kembali. Karya keselamatan yang diberikan Tuhan tidak hanya terletak pada salib, catat itu. Karya keselamatan tidak hanya terletak pada salib, tapi keseluruhan hidup Kristus. Karena dalam dunia teologi itu sudah berkembang, ya. Yang berharga, paling berharga dari Kristus itu adalah kelahirannya. Oh enggak, yang paling berharga dari karya Kristus adalah kematiannya dan kebangkitannya. Jadi ada orang Kristen yang pro Natal, ada orang Kristen yang pro Paskah, salib dan Paskah. Tetapi yang benar adalah dimulai dari kelahirannya sampai pada penyalipan, kebangkitannya, seluruh karyanya, khotbah-khotbahnya, kita bisa belajar tentang keselamatan di sana, karya penyembuhannya, kerelaannya mengasihi, mengampuni, bahkan memberikan diri, mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga. Ini jadi pengakuan iman kita, ibu bapak saudara. Dan karya keselamatan itu, keseluruhan itu yang kita akui dalam pengakuan iman kita. Bukan hanya kematiannya, bukan hanya Paskah. Tanpa keseluruhan karyanya, maka kita akan melihat Sang Kristus hanya sebagai korban ketidakadilan dan kejahatan. Bagian dari pertanyaan di persekutuan kemarin ya, apakah Yesus itu korban ataukah kurban? Ya. Jadi keseluruhan karyanya itu kita bisa melihat Yesus adalah kurban yang disediakan oleh Allah. Untuk apa? Mengubah hati kita, pikiran kita, tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita. Supaya kita bisalah menjadi manusia baru, lahir baru yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kita belajar anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Kita semua orang yang berdosa, pikiran-pikiran kita jahat. Saya tidak tahu, 1 minggu ini ada enggak Bapak Ibu berpikir sesuatu yang jahat. Entahkah terhadap orang lain, terhadap istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, atasan kita, bawahan kita, teman-teman kita, majelis, pendeta, jemaat, gereja, atau siapapun. Ada enggak kita berpikir jahat? Kita adalah orang yang sering sekali berpikir seperti itu, ngomong yang mungkin kelepasan, menyakitkan hati orang lain. Pilihan-pilihan kita tahu kalau milih yang ini yang diinginkan Tuhan. Tetapi kita akhirnya pilih yang lain karena gimana? Ini yang terbaik kita katakan. Itu yang kita pilih. Nah, kita diingatkan kembali. Jangan gampang ke.
lihat, ingat, Yesus yang lahir berkarya, kemudian mati, disalib, mati, dikuburkan, bangkit lagi. Mungkin kalau kita cuma bicara soal bangkit, kita nggak akan berubah juga Bapak Ibu. Tetapi ketika kita lihat matinya Yesus, itu bisa membuat berubah. Karena ketika kita lihat yang tersalib, ini karena saya. Karena dosa saya. Nah, kesadaran itulah yang dibutuhkan oleh Tuhan. Pertobatan yang kemudian, Tuhan, aku tidak mau menyalibkan Engkau yang kedua kali. Ampuni aku ya Tuhan. Jadi kemudian ketika kita mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu, itu kita dasari kepada apa? Kasih kita kepada Allah yang sudah memberikan anugerah kasih yang menghidupkan kita. Jadi kita melakukan tindakan bukan cuma pikiran kita yang terbaik sesuai ego kita, tetapi gimana Tuhan? Gimana hatinya Tuhan? Gimana kasihnya Tuhan? Jadi saudara-saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan, biarlah refleksi pada hari ini meneguhkan kita untuk menghargai, kemudian bersyukur atas karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga manakala saudara dihadapkan pada pilihan-pilihan serius, ambillah keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Allah. Sehingga hidupmu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat janji Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat mempraktekannya. Amin. Kita bersaat teduh, ibu bapak saudara, dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Amin. Marilah kita dengan sikap tegak, kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ada beberapa wartalisan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apabila ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon untuk bisa berdiri. Yang kedua, yang melayani kebaktian Minggu Prapaskah yang keempat pada hari ini, Minggu 14 Maret, adalah Pendeta David Kristianto. Untuk itu, segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kami majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang telah lebih awal hadir sebelum ibadah dimulai. Hari ini yang hadir lebih awal adalah 37
orang. Berikutnya persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Maret pukul 7 malam yang akan dipimpin oleh Penatua Stefanus Antono. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Pelayanan CD. Pada kebaktian Jumat Agung tanggal 2 April 2021 akan dilayankan CD bagi saudara-saudara kita. Yang pertama adalah saudara Barnabas Anthony Pilbet Marbun. Yang kedua saudara Peter Farel William Mulya. Yang ketiga saudara Alvin Bintang Misa Kamreba. Mohon dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya dalam Lomba Paskah 2021, karena pada saat ini masih dalam suasana pandemi, maka Lomba Paskah pada tahun ini juga akan dilakukan secara daring. Yang pertama, Lomba Menghias Telur Paskah. Bapak Ibu, Lomba Menghias Telur Paskah ini adalah secara keluarga, jadi materinya telur disediakan sendiri, jumlahnya juga bebas, dihias sendiri, dan nanti setelah selesai dihias, bisa difoto dan dikirimkan kepada saya. Lalu yang kedua, lomba menyanyi akapela, artinya tanpa musik, ya, materi lagu mungkin bisa disesuaikan dengan materi Paskah, lalu direkam sendiri dan hasilnya bisa dikirimkan via WA kepada Pendeta David Kristianto. Yang ketiga, lomba mewarnai gambar, ini khusus untuk jemaat lansia. Gambar nanti akan disediakan dari panitia dan akan saya kirimkan ke jemaat usia lanjut, dan nanti hasil karyanya juga akan saya ambil dari rumah ke rumah. Mohon partisipasi dan dukungan anggota jemaat. Seluruh kegiatan ini kami batasi sampai hari Minggu tanggal 28 Maret yang akan datang pukul 18 WIB. Berikutnya Persekutuan Komisi Remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan secara daring via aplikasi Zoom setiap hari Sabtu pukul 5 sore yang akan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anaknya remaja untuk mengikuti persekutuan tersebut. Kebaktian anak via aplikasi Zoom juga akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 14 Maret. Link akan dibagikan di grup WA Sekolah Minggu. Dimohon perhatian anggota jemaat ataupun orang tua yang mempunyai anak-anak usia sekolah minggu. Selamat ulang tahun. Pada minggu ini yang berulang tahun adalah sebagai berikut. Yang hadir mohon bisa berdiri. Tanggal 9 Maret Ibu Marta Farida. Tanggal 10 Maret Ibu Marce Baliku. Tanggal 11 Maret anak Clifton Delvino. Tanggal 13 Maret Ibu Morwendah Sukesi. Dan Ibu Hana Sarmiati. Demikianlah kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun, panjang umur dan Tuhan memberkati. Demikianlah warta lisan kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum doa syafaat, mau saya sampaikan sesuatu berkaitan dengan yang sampaikan Pak Antono tadi. Yang pertama tentang pelayanan CD yang akan dilaksanakan Jumat 2 April 2021 mendatang. Yang akan dilayani adalah Barnabas dan Peter. Sedangkan Alvin Bintang akan dilayani di ibadah terdekat ketika musim masuk sekolah sudah bisa hadir karena yang bersangkutan sedang di Papua. Ya, jadi berkaitan dengan para protokol kesehatan, ongkos dan sebagainya, sehingga pelaksanaan pelayanan CD untuk Alvin Bintang akan disesuaikan segera sesudah waktunya mengizinkan. Tetapi yang pasti dilaksanakan Jumat 2 April itu untuk Barney dan Peter. Mohon kesiapan masing-masing dan juga dukungan dari orang tua.
Yang kedua berkaitan dengan lomba Paskah menyanyi akapela, sudah dijelaskan Pak Hantono tadi, menyanyi tanpa iringan. Jadi memang betul-betul tidak ada iringan. Yang pakai iringan tentu nanti akan membuat peserta yang lain juga nggak adil gitu. Jadi semua menyanyi tanpa iringan. Dengan demikian semua bisa menyanyi, gitu ya. Lagunya bisa lagu sekolah minggu, bisa lagu KJ, PKJ, NKT, bisa lagu pop rohani. Monggo silahkan, tapi yang ada tema Prapaskah dan Paskah. Oke, Bu Bapak ya, saya tunggu kiriman videonya, video bukan hanya rekaman, video, dan nanti pasti akan diperhitungkan kelompok usia. Jadi tidak, jelas aku kalah waktu masih kecil, enggak begitu. Akan diperhitungkan sesuai dengan kelompok usia. Itu tambahan dari saya. Mari bersama-sama kita persiapkan diri. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur biarlah melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bahwa karya Tuhan itu membuat kami menjadi pribadi yang baru. Karena Tuhan membentuk kembali hati, pikiran, akal budi kami, sehingga segala sesuatu dalam hidup kami berpadanan pada kehendak-Mu. Itulah anugerah yang menghidupkan. Dan butuh perjuangan dari kami untuk mengerjakan keselamatan kami. Tolong ya Tuhan, supaya kami menang karena kasih dan anugerah. Tuhan berkati pelayanan jemaat di tengah-tengah pandemi, biarlah tetap bisa berdampak di tengah keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tumbuhkan semangat buat jemaat-Mu untuk hadir dan menjaga diri sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga kami mengetahui ketika saudara-saudara kami tidak bisa hadir dalam ibadah ini, mereka pun rindu untuk beribadah di rumah masing-masing. Diutamakan melalui channel GKI Kedung Indah, yaitu siaran dari ibadah paginya. Tuhan tolong dan berkati cara apapun kami beribadah. Biarlah kami boleh tetap bertumbuh di dalam iman kami kepadamu. Dan jemaat, majelis jemaat boleh memfasilitasi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan iman jemaat. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami di tengah pergumulan mereka, sakit penyakit, kerinduan mendapatkan buah hati tengah keluarga kecil mereka, masalah di tengah keluarga, pendidikan anak-anak, dan apapun itu. Engkau memberkati doa-doa mereka dan menjawab segala sesuatu indah pada waktunya. Tak lupa kami berdoa juga untuk bangsa negara ini. Terima kasih untuk proses vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik. Masih membutuhkan banyak sekali vaksin. Tetapi masyarakat sudah mulai berubah. Mereka yang dulunya menolak sekarang sudah rindu untuk divaksin, dan ini sesuatu yang baik. Biarlah program ini berhasil sehingga kami bisa segera keluar dari segala masalah yang terjadi di masa pandemi ini. Pemimpin kami, Presiden Jokowi dengan jajaran menterinya, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, mereka boleh melakukan tugas mereka yang terbaik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Biarlah gereja-gereja Tuhan termasuk kami juga memberikan yang terbaik, mendukung supaya damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersatu hati dengan saudara-saudara kami yang sakit, Engkau menguatkan dan menyembuhkan. Dan kami bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Marta Faridah, untuk Ibu Marce Baligo, untuk Clifton, untuk Ibu Hersiana Dewi, untuk Ibu Murwenda dan Ibu Hana Sarmiati. Engkau memberkati mereka di usia yang ditambahkan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya terimalah doa permohonan kami yang kami aturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna.
surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur atas segala berkat yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang akan saya dasari dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukacita seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, persembahan pada kali ini untuk kantong hijau akan kami gunakan untuk program renovasi. Lalu untuk bagi orang tua anak-anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat memberikan persembahan dengan cara menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di depan poster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Untuk Penatua Stefanus Santono untuk wilayah Korintus, lalu Penatua Deni Ganda untuk wilayah Kolose, dan Penatua Isni Yulianti untuk wilayah Efesus. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Ngenu Indah atas nama Trianto Herlambang di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350017137587. Biarlah kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang melalui persembahan kita. Mari kita pujikan persembahan kita melalui Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatan
berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami selama seminggu ini, dan kami juga berharap untuk minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi perkembangan jemaat-Mu di GKI Ngenu Indah. Berikanlah kami hati yang tulus, berikanlah kami hati untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghayati dengan sungguh-sungguh anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, PKJ 179, kasih paling agung, biarlah mendukung kita dalam penghayatan tersebut. Kasih paling agung dari Tuhanku, hidupku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, orang dirinya ada yang budi Dia menangguhkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Dia memberikan segalanya untukku. Sadarilah dan bersyukurlah kepada Tuhan melalui kehidupanmu yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.